Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividend Investor TV. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 3 September tahun 2025. Oke. Nah, IHSG hari ini kembali menghijau ya. Naik 1% dibanding Senin kemarin kan turun ya karena efek demo gitu. Cuman di Selasa sama Rabu ini udah kembali hijau ya. Jadi itu menandakan pasar bursa saham itu udah mulai menguat kembali ya. Transaksi hari ini ada di angka 17 triliunan, lumayan. IHSG sekarang berada di angka 7.885 gitu ya. Jadi semoga aja demo-demonya sudah beres dan tuntutan-tuntutannya bisa dilaksanakan oleh para pemegang kekuasaan ya. Dan Indonesia kedepannya bisa lebih aman dan damai lagi, lebih terentam lagi, lebih maju lagi tentunya. Oke. Nah, hari ini gue pengen bahas saham Antam ya, Aneka Tambang. Ini BUMN juga ya. Dia perusahaan emas ya, yang utamanya jualan emas. Nah, kita bahas ya, apakah kalian punya saham ini atau belum. Nah, kita bahas ya, siapa tahu kalian tertarik. Dia IPO tanggal 27 November tahun 97 ya, udah lumayan lama. Harga IPO-nya saat itu di 1.400 ya. Lembar saham saat IPO 430 juta, berarti dana hasil IPO-nya kurang lebih 603 miliar. Saham yang beredarnya ada di angka 34% ya, dari 24 juta total lembar sahamnya. Transaksi hariannya gede nih. Kalau kalian punya duit di RDN udah investasinya udah di atas 1 triliun. Nah, di Antam sehari udah bisa keluar masuk ya. Hari ini udah 1,3 triliun transaksinya. Kemarin berapa nih? Kemarin 1,5 triliun. Nah, Senin dia malah naik ya, hijau 1,7 triliun gitu. Sebelumnya 600 miliar, 300 M dan seterusnya. Nah, harga sekarang ada di angka 3.480 ya. Emas kan lagi naik-naiknya tuh harganya, jadi otomatis ya si Antam ini kebagian durian runtuh ya gitu. Jadinya dia bisa jual emas dengan harga yang relatif oke ya di sekarang dari Q2, mulai Q1, Q2 dan tentunya Q3 kemungkinan masih tinggi harga emasnya ya. Market capnya ada di angka 83 triliun, lumayan gede. Terus total ekuitasnya 33 triliun. Harga bukunya sih sebenarnya dia ada di angka 1.353. Cuman karena kinerjanya dia yang didukung dengan harga emas yang naik terus ya, jadinya PBP-nya udah 2,5 kali sekarang ya. Total liabilitasnya ada di angka 14,6 triliun. DER-nya lumayan kecil, cuma 45%. Total asetnya berarti 47 triliunan ya. PS sekarang ada di angka 8,9 kali dan laba ditahannya ada di angka 15,5 triliun, lumayan. Nah, lanjut nih. Di revenue dia Q1 dapat 26 triliun. Nah, Q2 naik nih. Seiring harga kenaikan emas tentunya dia juga naik ya. Naik 25% di angka 32,8 triliun ya. Untuk gross profit marginnya juga naik 26%. Dia Q1 3,6 triliun dan Q2 4,6 triliun. Secara persentase rata-rata 13,9% ya untuk gross profitnya. Ya lumayan lah, dia kan jual emas jadi nggak boleh banyak-banyak ambil untungnya. Secara net profit ya rata-ratanya 8%-an lah ya. NPM-nya Q1 2,1 triliun dan Q2 2,5 triliun atau naik 20%. Maka IPS Q1 88 perak dan Q2 106 perak. Total IPS-nya 390 ya, kurang lebih. Tapi kemungkinan masih bisa naik ya, soalnya melihat harga emas sekarang kan masih naik gitu. Nah, dia
Dividen payout ratio-nya 100% ya, udah 2 tahun ini, 23 dan 24. Nah, kalau revenue dibandingin 2024, Q1 cuma 8 triliun dan Q2 14 triliun. Q1-nya aja 24-25 naik 3 kali lipat ya, dan Q2-nya naik 2,5 kali lipat. Mantap banget ya. Kalau lu megang di 2024 di harga berapa nih? Gua dulu mantau di 1600-an ya, cuman nah masih di sinian lah, 1500 1600 gitu. Cuman gua agak males ya masuk di Antam, soalnya kan pegangannya BUMN ini banyak di Antam, khususnya banyak yang korupnya ya pada saat itu ya. Sekarang didukung dengan kenaikan emas ya, jadinya harganya meledak ya, udah naik 150%-an. Kalau lu beli di harga 1500-an lu keep aja lah ya, lumayan. Ikuti arusnya aja sampai kapan dia naik. Kalau dirasa udah lu cukup cuan ya udah tinggal TP. So simple ya. Nah, sampai mana tadi? EPS-nya 390, DPR-nya 100%, maka dividen yield yang akan lo dapetin kalau di harga sekarang 11% ya. Gede banget. Ini kalau 100%, tapi ya bener nggak, gua takutnya salah. 390 nih, iya. Tapi kalau dia bagi 50% berapa? Anggap aja cash terburuk. Biasanya kalau duitnya udah gede, orang kan suka males keluarin ya. Kalau 50% ya 5,6%, masih lumayan gede juga sih. Tapi kalau belinya di harga sekarang gimana ya? Kita lihat trennya. Trennya di sini bisa dua, kayaknya mau naik lagi tapi nggak tahu. Ini lagi mencoba di 3.600-an. Kalau berhasil ya mungkin bisa tembus 4.000 gitu. Kalau didukung harga emasnya dan kinerjanya naik ya tentunya bisa aja harganya naik terus gitu. Cuman kalau beli di harga sekarang ya balik lagi, itu keputusan kalian ya. Kita coba di worst case-nya dulu ya. Dia baginya cuma 50%, dapatnya 5,6%, harganya ada di angka warasnya ya 1.900 sampai 3.900. Nah, kalau dia bagi 100%, tentunya sekarang masih di bawah harga ya, tapi ini jaminannya harus 100% DPR-nya gitu. Bisa nggak gitu? Harga warasnya kalau dia DPR-nya 100% ya 3.900 sampai 7.800 gitu. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Nah, kalau lu masuk di harga sekarang, lu harus siap minimal dia 50% ya dapat 5,6%. Kalau baginya 100 ya 11%. Kalau IPS Q3 Q4 ya harusnya sih ya bisa oke ya, minimal sama lah atau enggak naik gitu. Nah, jadi untuk Antam ini sekarang cukup menarik ya. Cuman itu balik lagi ke putusan kalian masing-masing. Gue cuma coba analisa di atasnya ya, di permukaannya, belum secara mendalam. Jadi kalau lu mau masuk ya lu analisa lebih dalam lagi gitu. Karena gua nggak punya sahamnya, jadi ya keputusan benar-benar ada di tangan kalian masing-masing. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.